Dahulu kala, hiduplah pendekar tampan yang dikenal sakti mandraguna, bernama Aji Saka, di Dusun Medangkawit, Desa Majeti, Jawa Tengah. Ia memiliki sebuah keris pusaka dan sorban sakti. Bukan hanya sakti, ia juga rajin dan baik hati. Tak hanya Aji Saka, 3 pendekar lain juga memiliki peran serta kesaktian yang tinggi di tanah Jawa. Aji Saka senang membantu ayahnya bekerja di ladang dan menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ia selalu ditemani 2 orang abdinya, bernama Dora dan Sembada. Suatu ketika, Aji Saka meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengembara bersama Dora. Sementara Sembada ditugaskan untuk membawa dan menjaga keris pusaka miliknya ke Pegunungan Kendeng. Jauh sebelum dikenal tokoh sakti di zaman kerajaan Hindu, ternyata sudah ada pendekar sakti. Sebut saja di masa kejayaan Majapahit, Pajajaran, Mataram, atau kerajaan lainnya. Ialah Aji Saka. Sosok yang diceritakan ini merupakan pendekar paling sakti mandraguna pertama di Pulau Jawa. Konon, Aji Saka berasal dari India dan menjadi raja pertama di Pulau Jawa. Dijelaskan dari cerita kuno yang menyebutkan Aji Saka di masa lalu masuk ke tanah Jawa. Seiring kedatangannya, perlahan satu persatu makhluk gaib yang berada di Pulau Jawa diceritakan tunduk. Akan tetapi, ada suatu daerah yang tidak bisa dia kuasai, yaitu adalah Alas Purwo. Aji Saka adalah salah satu tokoh penting yang merupakan cikal bakal raja di tanah Jawa. Aji Saka bermukim di daerah Jawa Tengah. Sebuah cerita kuno menyebutkan bahwa terdapat daerah bernama Sangwerdita Sangkala. Ia memiliki sebuah selendang yang selalu diikat di kepalanya. Meski selendang itu terlihat kecil, tetapi jika dibentangkan, bisa sepanjang Pulau Jawa. Dan sepanjang selendang itulah tanah yang dapat dikuasai oleh Aji Saka. Dipercaya bahwa Aji Saka mendapatkan wahyu Suryaloka atau wahyu untuk membentuk suatu negeri atau kerajaan, dan keturunannya akan menjadi raja-raja penerusnya. Diberikannya wahyu Suryaloka karena semasa kepemimpinan Aji Saka, suatu negeri yang ia bangun akan mengalami bencana yang dapat meruntuhkan negeri tersebut. Legenda Aji Saka juga dikaitkan sebagai pembawa peradaban ke tanah Jawa. Beberapa ahli sepakat bahwa legenda Aji Saka memiliki hubungan dengan penggunaan kalender Saka. Di Pulau Jawa, Aji Saka menyebarkan perhitungan tarik yang dinamakan Tahun Saka. Dimulai sejak kedatangannya, yaitu tahun 1 Saka atau 78 Masehi. Selain memperkenalkan tahun Saka, Aji Saka juga menyebarkan pengetahuan membaca dan menulis sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa penggunaan abjad di Pulau Jawa sudah dimulai sejak 78 Masehi, meskipun belum ditemukan bukti tertulis yang mendukungnya. Sementara cerita tentang pendekar sakti di tanah Jawa yang menghilang tanpa jejak sampai saat ini masih melegenda. Ketiga pendekar ini memiliki kesaktian tingkat tinggi yang sangat sulit ditaklukkan oleh musuh yang cukup perkasa. Ada pula yang meyakini bahwa ketiga pendekar ini telah meninggal. Meski begitu, baik jasad ataupun kuburannya tidak ada yang berhasil menemukan, sehingga belum bisa dipastikan kebenarannya.
Bahkan, salah satu dari 3 pendekar sakti Tanah Jawa ini diyakini mampu menyatukan Nusantara dengan kesaktian yang dimilikinya pada zaman dahulu. Berikut adalah rangkuman 3 pendekar sakti Tanah Jawa yang menghilang tanpa jejak. Pertama, Mahapati Gajah Mada. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, ada seorang pendekar yang sakti mandraguna yang terkenal dengan nama Patih Gajah Mada. Bahkan, dengan kesaktiannya yang sangat tinggi, Sang Patih diketahui mampu menyatukan Nusantara. Namun, hingga saat ini, kematian Patih Gajah Mada masih terselubung misteri. Tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, kapan Sang Patih meninggal, dan di mana letak kuburannya. Menurut cerita yang diyakini masyarakat, Patih Gajah Mada melakukan semedi untuk melepaskan jiwa dan raganya dari urusan duniawi, dan tidak pernah diketahui bagaimana akhir dari perjalanan hidupnya. Sabdo Palon. Sosok ini merupakan penasihat Prabu Brawijaya V yang terkenal sangat sakti. Pendekar ini memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi yang sangat sulit ditaklukkan oleh lawan. Akan tetapi, seiring dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, Sabdo Palon pun menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Menurut sejarah kuno, pendekar paling sakti ini diyakini belum meninggal dunia. Akan tetapi, ia sedang berada di dimensi lain. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal sangat arif dan bijaksana, yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Ia memimpin kerajaan Sundagalu dan menjadikannya sangat kuat dan sangat terkenal di Nusantara. Sebagai seorang raja, Prabu Siliwangi juga memiliki kesaktian tingkat tinggi yang tak tertandingi. Konon, sebuah konflik terjadi di kerajaannya, yang kemudian membuatnya menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini, tak ada yang mengetahui di mana keberadaannya. Menurut cerita yang diambil dari naskah-naskah kuno, Prabu Siliwangi menghilang dari kerajaannya untuk melakukan tapa brata hingga mencapai moksa. Sehingga, baik jasad maupun kuburan dari sang Prabu tidak bisa terungkap dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Itulah kisah kedatangan Aji Saka di Nusantara beserta kesaktiannya. Juga daftar 3 pendekar sakti di Tanah Jawa yang masih belum diketahui keberadaannya.